Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka materi yang perlu kalian ingat yaitu sebagai berikut. Pertanyaannya, ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu dan biasanya 1 tahun disebut Option A, neraca pembayaran, Option B, inflasi, Option C, devisa, Option D, investasi, Option E, cadangan kas. Ya, tentu saja jawabannya adalah Option A, neraca pembayaran. Karena neraca pembayaran merupakan neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain yang menyangkut barang-barang dan jasa dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka materi yang perlu kalian ingat adalah tentang inflasi. Pertanyaannya, inflasi diakibatkan oleh 2 faktor, yaitu jumlah uang yang beredar dan psikologi merupakan teori inflasi yang dikemukakan oleh Option A, Keynes, Option B, Irving Fisher, Option C, Sadono Sukirno, Option D, Adam Smith, Option E, Alfred Marshall. Ya, tentu saja jawabannya adalah Option B, Irving Fisher. Karena teori inflasi yang dikemukakan oleh Irving Fisher mengenai teori kuantitas, di mana inflasi ini diakibatkan oleh 2 faktor, seperti jumlah uang yang beredar dan psikologi ataupun harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka materi yang perlu kalian ingat adalah tentang politik diskonto. Pertanyaannya, politik diskonto adalah politik bank sentral untuk mempengaruhi Option A, peredaran uang dalam menaikkan dan menurunkan tingkat bunga, Option B, surat-surat berharga dan surat utang, Option C, pengawasan kredit, Option D, pemberian jaminan asuransi, Option E, investasi jangka panjang. Ya, tentu saja jawabannya adalah Option A, peredaran uang dalam menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Karena politik diskonto merupakan politik dari bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka materi yang perlu kalian ingat yaitu sebagai berikut. Pertanyaannya, penanaman modal atau pembentukan modal yang menentukan tingkat pengeluaran agregat disebut Option A, inflasi, Option B, pendapatan per kapita, Option C, pendapatan nasional, Option D, investasi, Option E, saham. Ya, tentu saja jawabannya adalah Option D, investasi. Karena kegiatan investasi ini dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam modal untuk membeli barang-barang modal yang akan menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia di dalam perekonomian. Poin penting yang perlu kalian
kalian ingat di sini tentang kegiatan investasi merupakan kegiatan penanaman modal dalam bentuk barang-barang modal. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka materi yang perlu kalian ingat adalah tentang kerjasama ekonomi internasional. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi bilateral adalah option A, kerjasama yang melibatkan dua negara. Option B, kerjasama yang hanya melibatkan satu negara. Option C, kerjasama lebih dari dua negara. Option D, kerjasama satu negara dengan tiap-tiap daerahnya. Option E, kerjasama di beberapa negara maju. Ya, tentu saja jawabannya adalah option A. Kerjasama yang melibatkan dua negara. Karena dalam kerjasama ekonomi bilateral merupakan kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara saja ya. Contohnya, pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PNS.